tidak akan bentuklah sesuai kehendakmu. Jadikan aku lembut sepertimu untuk mengasihi keluargaku. Biarlah mulutku bersyukur selalu, sebab firman-Mu nyata di hidupku. Jadikan diriku penolong yang sejati. Bagai bejana hidupku di tangan-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Jadikan aku lembut seperti-Mu untuk mengasihi keluargaku. Biarlah mulutku bersyukur selalu, sebab firman-Mu nyata di hidupku. Jadikan diriku penolong yang sejati. Jadikan aku lembut seperti-Mu untuk mengasihi keluargaku. Biarlah mulutku bersyukur selalu, sebab firman-Mu nyata di hidupku. Jadikan diriku penolong yang sejati. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Himawan, Bu Krisna, Bu. Malam. Malam Bu Krisna, Dewi. Ya, malam. Mawar dan Ibu, wah lengkap. Ya. Malam. Ini double zoom nih. Zoom kita sama zoomnya BPH Sinode itu bareng gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, nanti habis pembukaan Pak Roni ke Sinode dulu, terus balik lagi. Iya. Ini Pak Roni malam. Malam Pak Roni. Selamat malam. Kemarin 3.300 semuanya. Bu Krisna, Pak Himawan. Ya. ya anak ada juga.
Hari ini 100 dokter meninggal. Iya ya, itu berita COVID ini. Serius, nanti aku di PHP-in lagi kali. Mesti di akan. Ya, kita akan segera mulai ya. Teman-teman semuanya, baik yang di Zoom nggak banyak malam ini, tapi yang di Facebook selalu banyak. Biasanya sekitar 1.500 sampai 2.000 yang mengikuti lewat streaming, karena emang lewat streaming mungkin pulsanya lebih atau lebih gampang ya, nggak ribet ya, bisa lewat atau nunggu rekamannya lewat YouTube. Jadi ya kita seberapa yang ada kita akan bincang-bincang, dan terutama untuk direkam dan kita masukkan ke YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Bagi yang pertama kali bergabung di Zoom, selamat bergabung, dan kita sebenarnya bukan seminar ya, ibadah, makanya kita tutup dengan perjamuan kudus, boleh roti, boleh singkong, boleh anggur, boleh teh ya, kalau ada anggur dan roti ya lebih baik ya. Dan malam hari ini kita hadirkan Pak Himawan dan Ibu, lalu Ibu Krisna Dewi, Bapak juga lagi meeting ya, meeting MPH, apa itu, Majelis Pertimbangan Pengurus harian. Oh, Majelis Pengurus Harian. Ya. Aduh, mantap ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan mulai dan selalu kita membuka dengan pujian dan doa, dan Pak Roni Daud silakan Pak. Haleluya. Mari kita datang dengan mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tak berkesudahan. Kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar setiamu atas setiap kami, dan malam ini kami bersyukur untuk pertemuan ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, berikan hikmat, pengurapan,
semua pembicaraan kami menyukakan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, dan banyak orang mengalami berkat jamahan kuasa-Mu dan mengalami pemulihan yang datang daripada-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roni Daud untuk pujiannya, doanya, kesetiaannya. Luar biasa ini. Jam berapa Pak Zoom-nya dengan BPH Sinode? Ini ya, langsung. Ini jam 7 lebih dikit nih langsung gabung rapat badan bidang teologi ya. Kita akan mulai membahas malam hari ini. Tema kita adalah menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri. Nah, sebenarnya ada buku, ada materi mengenai malam hari ini. Saya mungkin akan tunjukkan dulu. Ini buku menjadi seorang suami dan ini buku menjadi seorang istri. Nah, di buku yang menjadi seorang suami ini, maka penulisnya adalah selain saya, ada Pak Daniel Ong, ada Pak Lukas Kusuma, ada Pak Basuki Trinugroho, itu BPD Selatan. Pak Himawan yang malam hari ini hadir, ya lengkapnya Pak Himawan Hadiraharja, Pak Tommy Hansen Silalahi sudah hadir minggu yang lalu ketika membahas mengenai gaya bahasa pria dan wanita, lalu dengan saya, ya. Nah, yang buku menjadi seorang istri, maka di sini nama yang ada adalah Esther Setiawati, istri saya, Ibu Krisna Dewi, malam hari ini kita hadirkan, ya. Dan Ibu Ervin Nani, malam ini juga kita hadirkan, ya. Jadi hari ini ada 4 penulis buku, ya. Ini saya sebenarnya ikut menjadi editor, ya. Seperti penulis juga, tapi kan nama judulnya menjadi istri. Ya, dimasukkan editor ya. Iya. Nah, kita akan mulai dengan Pak Himawan dan Ibu terlebih dahulu ya. Nanti kita akan ke Bu Krisna Dewi, lalu kembali ke Pak Himawan lagi. Pokoknya kita bincang-bincang malam hari ini mengenai menjadi suami, menjadi istri. Lalu nanti kita akan buka tanya jawab ya, yang ikut Zoom bisa bertanya langsung. Kalau yang streaming di video, kadang-kadang setelah selesai acara begini baru saya melihat Facebook-nya dan waduh ada pertanyaan. Ya kadang saya jawab di situ, tapi saya biasanya minggu depan ikut Zoom aja biar bisa. Karena kalau saya pakai 2 gadget saya grogi ya. Berarti kita juga nggak ada sekretaris yang ikut streaming di Facebook-nya lalu baca pertanyaan. Jadi biar kita fokus di Zoom ini saja. Jadi nanti yang mau bertanya di Zoom bisa, karena sudah tahu tema malam hari ini menjadi suami, menjadi istri, sebelum presentasi pun kalau sudah mau menulis pertanyaannya di chat silakan ya, karena boleh bertanya yang tidak disampaikan. Karena yang disampaikan kan terbatas. Jadi malah justru kalau yang disampaikan kan udah jelas. Mau ditanya apa lagi gitu ya. Jadi boleh bertanya malah yang tidak disampaikan. Pokoknya temanya menjadi suami, menjadi istri. Nah, saya akan mulai dengan Pak Himawan dan Ibu Ervin ya. Boleh perkenalkan diri singkat Pak dan Ibu biar kami semuanya terutama yang melihat streaming kan mungkin ada barangkali ada yang belum kenal. Sudah terkenal sih, tapi mungkin ada yang belum kenal. Oh, enggak lah. Waduh, pertama-tama terima kasih dulu nih Pak Jarod gitu ya, juga Pak Roni yang senang sekali bisa ketemu melalui Zoom ini gitu ya. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Himawan. Saya sudah menikah, ini istri saya yang sah dan satu-satunya, mantan pacar tapi sekarang menjadi istri, Ervin Nani. Kami menikah kurang lebih 22 tahun. Dan sehari-harinya saya dipercaya untuk memimpin satu lembaga pelayanan keluarga Family First Indonesia. Ya, silakan. Anak kami 3, laki-laki 2 dan yang terakhir perempuan. Yang pertama usia 20, kemudian usia 16 tahun dan kemudian usia 14 tahun.
Saya ibu rumah tangga, sehari-hari mendampingi suami, kalau pelayanan, terus kalau ada konseling, ya Tuhan percayakan Pak, itu untuk saya lakukan setiap hari. Baik di rumah, kadang juga keluar. Iya. Dan menjadi ibu rumah tangga itu kadang lebih sibuk daripada ibu direktur di kantor ya. Karena jamnya nggak ada batasnya, Pak. Iya. Kan ada yang bilang, misalnya ada bapak-bapak itu bilang, istri saya itu nggak kerja Pak, dia di rumah gitu. Oh ya, iya dia di rumah, dia nggak kerja. Kalau saya ketemu ibunya, saya tanya, Bu, kalau sehari-hari kerjanya apa? Dia ceritain dari pagi sampai malam belum selesai. Iya. Kayak gitu kok nggak kerja gimana? Kerjaannya lebih banyak malah ya. Nah, kalau dari pelayanan Bapak dulu, sekarang di Family First Indonesia ya Pak ya? Ya. Tapi dulu sebelumnya difokus pada keluarga. Benar Pak, Ya. difokus pada keluarga. Oke, nah kita sekarang berbicara mengenai menjadi seorang suami. Tentu bisa ada 5, 10, bahkan 15 poin. Tapi kalau saya tanya 2 saja misalnya, dimulai dengan 2 yang paling utama dari seorang suami itu apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin boleh disampaikan Pak. Iya, kalau ditanya 2 yang menjadi poin utama menjadi seorang suami. Yang pertama, seorang suami itu adalah menjadi pencinta dan pemberi kasih yang terutama selain dari Tuhan tentunya ya, setelah dari Tuhan, itu adalah pemberi utama cinta dan kasih kepada istrinya. Wow. Karena gini, kita sebagai suami ini kan, kalau istilahnya gini, kita ini kan minta anaknya orang ya. Gitu. Jadi kita pinang baik-baik, dibesarkan dari orang tua sudah cukup lama, terus kemudian kita pinta, dan sudah pastilah semua pasangan suami istri juga yang hadir gitu ya, pasti mereka menikah karena cinta kan, bukan karena dipaksa atau karena apa, pasti karena cinta. Nah, jadi begitu kemudian kita diberkati dan kemudian kita diumumkan jadi pasangan suami istri, maka selain dari Tuhan, salah satu yang menjadi pemenuh kebutuhan untuk disayang dan dikasih dari istri kita, ya kita para suami. Itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita nggak mungkin bekerja di kantor dengan tenang, kita pelayanan dengan tenang, kalau kita nggak yakin bahwa istri kita ini benar-benar melakukan fungsi dan tanggung jawabnya. Nah, untuk memastikan itu, maka kita mesti apresiasi, kita mesti kasihi, kita mesti setia pada istri kita mesti pastikan bahwa istri kita yang punya tabung emosi ini benar-benar terpuaskan, terpenuhi. Itu tanggung jawab kita sepenuhnya. Dan Pak, sebelum yang kedua, Pak, itu pasti yang ke-1 masih mau ditambah? Saya kira cukup itu. Pasti itu menjadi fokus utama kita, Pak. Oke, sebelum yang poin yang keduanya nih. Itu jawaban Bapak ini karena ibu di sebelahnya atau gimana ya? Kayaknya tuh. Itu alasan yang tidak perlu dijelaskan, Pak. Bercanda. Tapi memang itu menjadi satu hal yang saya yakini memang harus kita lakukan. Karena gini, kalau bukan kita yang beri, siapa lagi? Jadi nomor 1 tugas suami adalah pecinta istri. Kalau gitu saya ke ibu dulu deh. Dicek nih Pak. Dicek. Kalau dari sisi istri ya sebenarnya ya, dari sisi istri. Kalau yang ibu harapkan sebenarnya dari suami itu apa ya Bu ya? Dari suami ya Pak ya? Ya. Kalau saya sih lebih mengharapkan suami itu bisa lebih mengerti istri. Jadi kita bisa mengerti satu sama lain. Jadi bisa lebih saling memahami satu sama lain. Jadi cintanya tuh lebih jelas sebenarnya ya. Kan Bapak bilang tugas suami itu pecinta istri, mencintai istri. Tapi ternyata cinta itu didefinisikan oleh wanita itu memahami, menerima. Gitu ya. Karena emang banyak suami bilang, aku cinta istri saya, tak kasih duit.
Ya, Nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. butuh uang juga, tapi nggak dipahami. Lalu istrinya merasa suami saya nggak cinta saya gitu loh. Gimana sih ini? Suaminya merasa mencintai, istrinya nggak merasa dicintai. Iya, Jadi iya, iya, kalau Pak. dari wanita, dari ibu, dari sisi istri, pengen tuh suami memahami, menerima ya. Oke, kalau saya lanjut ke Pak Imawan, boleh Pak yang kedua Iya. Pak, kalau tugas suami yang kedua. Ya, yang kedua adalah menjadi pribadi yang betul-betul apa ya, mungkin menghargai dan menempatkan istri benar-benar sebagai wanita yang utama di dalam hidup kita. Gitu. Karena kasih dalam pernikahan itu kan harus kasih yang eksklusif ya. Kita nggak bisa share dengan perempuan-perempuan yang lain. Jadi artinya kita menjadikan kesetiaan itu menjadi satu prioritas kita. Kita hargai istri kita karena sebagaimana yang istri saya juga share di buku Menjadi Seorang Istri gitu ya. Dia sudah punya satu impian yang sangat luar biasa tentang karirnya gitu ya. Dan ketika ketemu dengan saya dan kami diskusi dan kemudian kami sepakat tentang pola asuh, memang harus orang tua langsung yang mengasuh anak, maka dia harus mengorbankan impian karir di kantornya itu menjadi berkarir di rumah. Nah, ini sebuah pengorbanan yang sangat besar. Nah, saya harus respect itu, saya harus hargai itu, dan salah satu bentuk saya menghargai pengorbanannya itu dengan saya setia kepada dia dan saya mengutamakan kebutuhannya dan kebahagiaannya di atas kebahagiaan saya dan kebutuhan saya pribadi. Wah, oke. Saya lari sebentar ke Bu Krisna Dewi ya Pak ya. Nanti saya balik ke Ibu. Iya. Ya, nanti saya balik ke Bapak. Iya. Ibu. Tapi ini saya mau ke Bu Krisna Dewi dulu ya. Selamat malam Bu Krisna Dewi. Malam Pak Jarot. Ya, Malam Bapak Ibu semuanya ya. Kalau Pak Himawan adalah direktur di Family First Indonesia, kalau Ibu Krisna Dewi adalah direktur program ya. Ada direktur program di Family First Indonesia. Makanya ya termasuk dengan Pak Himawan juga lebih sering muncul di program televisi, radio dari Family First Indonesia. Nah, ya, betul. Bu Krisna ini mumpung bapaknya nggak ada. Aman ya, aman. Leluasa ngomongnya. Mumpung bapaknya nggak ada. Nah, nanti saya akan tanya tentang menjadi seorang istri, tapi saya tunda dulu pertanyaan untuk Ibu Krisna Dewi mengenai menjadi seorang istri nih. Kemarin waktu saya hubungi, Bu sampaikan materi mengenai menjadi seorang istri gitu ya. Begitu malam ini bapaknya nggak ada. Nah, mumpung bapaknya nggak ada ya. Jadi Bu, saya tanyanya justru yang Ibu harapkan dari seorang suami. Yang sama dengan yang dijawab oleh Ibu Ervin, nggak usah diulangi. Ya, jadi misalnya item yang tadi sudah sama gitu, item aja. Jadi sekarang yang lain gitu. Ya, jawabannya nggak boleh nyontek soalnya. Jadi kan tentu ada harapannya itu kan beberapa gitu ya. Jadi Ibu boleh menambahkan pengharapan. Kalau saya sebagai istri itu bahagia kalau suami saya begini gitu, boleh Bu? Iya. Saya justru kalau tanya ke suami gitu ya, ini saya balik dulu sebelum saya menanyakan harapan saya. Saya tanya ke suami saya, kenapa kok dulu cinta saya? Dia jawabannya karena kamu kalau diajak ngobrol tuh nyambung, gitu, satu. Kemudian ketika sudah menjadi suami istri nih, 24 tahun gitu ya, kami menikah. Ketika saya tanya, apa yang kamu sukai dari saya? Kamu itu asal senyum saja saya sudah suka. Ya, itu suami saya lah. Sekarang saya mau ngomong kalau apa harapan saya terhadap suami. Sebetulnya saya nggak muluk-muluk amat gitu ya. Saya senang sekali kalau dia itu banyak kebersamaan dengan saya. Saya senang sekali dia itu ketika ada di samping saya itu saya nyaman. Nyaman mau tidur, nyaman mau baca buku, nyaman mau melakukan banyak hal. Makanya suami saya kalau pergi keluar kota paling lama cuma 2 hari. Itu juga udah kami kesepakati. Jadi nggak pernah bisa lama-lama tanpa saya, jadi setiap saat Pak Jarot itu kerinduan kami, harapan saya itu kami berdua bisa setiap saat lengket kayak perangko, tapi tetap berkarya ya. Artinya kalau saatnya memang tidak bisa bersama seperti ini ada pelayanan yang lain juga gitu ya. Ya kami harus juga secara dewasa untuk bisa mensikapinya. Jadi saya suka kalau memang
banyak waktu kebersamaan, kemudian bisa terus menjalin cinta dengan kesetiaan gitu. Wah, berarti ini Bu Krisna Dewi ini bahasa cintanya adalah kebersamaan yang berkualitas. Yes. Ya. Ini kalau suaminya nggak ngerti, waduh dia pengen mencintai Bu Krisna Dewi, dibeliin barang mahal-mahal malah dimarahi. Kamu tuh kayak gitu nggak perlu dibeli. Pengen mencintai kamu kok malah dibeliin barang dimarahi gitu. Ternyata bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Ini istri yang ngirit bapak-bapak. Iya. Setuju. Ditemani aja udah seneng ya. Iya. Ditemani kebersamaan. Oke. Nah, kalau sekarang boleh masih di Bu Krisna Dewi ya, mumpung masih sama Ibu. Ya. Dari sisi sebaliknya, sekarang dari seorang istri ya. Tugas. Kalau dari sisi seorang istri itu atau esensi atau tugas utama itu apa sih sebenarnya? Tugas utama kalau kembali pada firman Tuhan, saya mendudukkan diri saya, memposisikan sebagai penolong. Jadi biarkan benar-benar suami saya itu merasa pertolongan pertama itu dapat dari istri. Entah itu ketika lapar, membutuhkan sesuatu, cari informasi sesuatu, mengambil keputusan, itu saya belajar untuk menolong suami saya. Termasuk ya ketika dia curhat berbagai banyak hal, itu kita mendengarkan, memberi kepercayaan, nggak usah ditanya kamu jalan dengan siapa, makan apa, nggak usah, percaya saja, doain gitu ya. Ketika dia sedang butuh sesuatu dengan kita ada untuk dia, kita menjadi pendengar yang baik. Jadi memang saya belajar selama ini, selama 24 tahun menikah itu menjadi penolong buat suami saya. Termasuk kalau penolong dompetnya udah tipis Pak Jarod gitu ya. Saya itu yang ngirit tapi ya bersyukur ya dompet ada terus, dompetnya lo ya yang ada. Gitu Pak Jarod. Oke. Nah, peran utama istri yang diamanatkan oleh firman Tuhan adalah menjadi penolong. Nah, sering apalagi masa pandemi ini banyak bapak-bapak mungkin terkena PHK atau usahanya tutup karena emang pandemi ini panjang sekali. Bahkan ya hari ini kita beritanya sudah 100 dokter yang dipanggil Tuhan. Lalu setiap hari bertambahnya antara 1.500 sampai 2.000. Belum lagi ada gejala COVID baru yang namanya hypoksia, jadi hampir seperti orang tanpa gejala, tapi tiba-tiba saturasi oksigennya drop. Jadi rupanya kita harus siap-siap cukup lama menghadapi pandemi ini. Nah ini membuat banyak tadi suami entah PHK, entah usahanya yang berkurang atau malah usahanya tutup. Nah lalu istri menjadi penolong. Tapi gimana ya? Saya menjumpai beberapa kasus istri yang menjadi penolong ini ternyata karena entah wanita memang lebih tekun, lebih ulet, kan Tuhan ciptakan sebagai penolong itu dengan stamina yang memang stamina penolong, dengan kemampuan penolong yang multitalent, multitasking. Lalu singkat cerita dalam 3-4 bulan pandemi ini kan sudah lebih dari 4 bulan. Ternyata usaha kecil-kecilan yang dilakukan istri ini mencukupi keluarga. Nah, masalahnya ketika penolong ini menjadi penghasil utama keluarga, ternyata ada masalah juga. Entah suaminya yang minder, atau benar-benar penolongnya yang sombong. Sehingga terjadi persoalan antara suami dan istri sehubungan dengan peran terbalik, di mana istri menjadi tulang punggung keluarga. Nah, sebelum pandemi pun masalah ini sudah ada, tapi kayaknya pandemi ini memicu lebih banyak. Nah, pertanyaan saya ke Bu Krisna Dewi mungkin bisa dibantu. Ya. Gimana jika seorang istri
penolong itu ternyata lebih berhasil, lebih sukses, duitnya lebih banyak, lebih ngerti firman Tuhan, padahal suami kan saya imam gitu, tapi ini istrinya sudah sukses, berhasil, duitnya lebih banyak, lah suaminya males, kere, miskin. Ya silakan Bu Dewi, Bu Krisna Dewi. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, sebetulnya kalau kembali ke firman Tuhan kan dikatakan di dalam Efesus 5 gitu ya 32, rahasia ini besar. Tetapi yang kumaksud adalah hubungan. Nah, hubungan ini memang kan seperti Kristus dengan jemaatnya gitu ya. Tetapi kalau hubungan dalam suami istri, dalam kita berbicara secara konteks lebih luas juga, kita bisa bicara hubungan itu masalah komunikasi. Jadi tinggal dikomunikasikan. Ya, ini yang penting ada komunikasi antara suami dan istri. Siapa yang memang Tuhan beri kesempatan untuk peluangnya lebih maju, itu tetap harus memiliki satu pemikiran bahwa ini semua juga karena dukungan pasangan. Nah, tapi kalau misalnya kok tadi pasangannya wes kere, melarat, malesan, lah kok gelem loh. Lah kok mau lah bodohnya kamu, gitu nyon sewu nih, maaf kata. Kalau memang kayak ngono kok ya nggak dieliminasi dari dulu. Ya artinya kalau keadaannya ini kan kondisi berubah. Kemudian ada banyak pengangguran, dirumahkan, usaha kok ternyata tidak maju-maju, nggak berhasil, dan sekarang kok istrinya yang menjadi tulang punggung gitu ya. Lebih berhasil, lebih pinter, lebih alkitabiah. Tentu kalau lebih alkitabiah tetap harus menghormati suami. Tetap harus menghormati suami. Bicara, didukung, diajak untuk berpikir peluang-peluang yang ada. Apa nggak sebaiknya kamu coba Pak hubungi temanmu ini? Apa kamu nggak sebaiknya bantu aku di ini? Kalau suami saya ngomong, Ton, aku nek pensiun ya mah 3 tahun lagi jadi sopir kamu, weh. Oh iya. Saya yo aman, aku yo entuk pirang persen gampang. Itu bagian dari kami kalau bersengkrama itu bisa seperti itu. Pastinya saya sendiri sangat suka kalau laki-laki, harapan saya juga bertanggung jawab. Ya, dia menjadi pahlawan saya. Ya, dulu saya kalau kuliah tuh naik bis itu dia pasti, "Wes kamu neng ngisor we. Nggak usah rebutan naik bis, aku yang nyariin tempat kamu duduk." Lah itu saya senang sekali. Ya itu jadi jiwa hero-nya, tanggung jawabnya itu benar-benar kita diutamakan, kita difokuskan. Wanita mana yang nggak suka itu? Jadi memang kalau tadi kembali kepada pertanyaannya, kondisinya ini kok malah kebalik, istri yang lebih berhasil. Ayo pahami, kalaupun saya sekarang katakanlah saya S2, itu juga dukungan suami saya itu. Ya, Mah, kalau mau jadi pembicara yang bagus, jangan cuma S1. Ini papa ada berkat, rezeki, kenaikan gaji, cari kuliah yang dekat. Nah, waktu itu di Karawati kan saya S2-nya di HITS, Harvest Internasional gitu ya. Jadi suami saya pulang sampai rumah 5:30, langsung kemudian dia silahkan jalan, anak-anak tak pegang dua-duanya. Nanti kalau malam juga saya pulang gitu, ada tugas paper apa, besok tak bantuin gitu ya. Itu bagian dari saya kalau berhasil, atau ibu-ibu yang lainnya nih, pasangan suami istri yang berhasil, pahami bahwa itu bagian juga dari dukungan suami. Sejelek apapun pasangan kita loh, sebetulnya itu juga tetap ada andil yang positif dalam diri kita. Kalau kita pahami itu, tentu kita tidak akan kemudian mengeluh, menuntut, atau menggerutu, bersungut-sungut terus, tapi mau tadi, rahasia ini besar, tapi yang kumaksud adalah hubungan, komunikasi, komunikasi, doa, usaha, bareng-bareng, yuk Pak tolong di bagian mana yang perlu ditolong, kamu nggak bisanya di mana, mesti apa ya kita ini bersama-sama ya untuk bisa bertumbuh. Ini yang penting dikomunikasikan Pak Jarod kalau menurut saya, kondisi apapun itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Krisna Dewi. Saya kembali ke Pak Himawan sama Ibu Ervin ya. Nah, saya sekarang mau nanya Bu Ervin ini. Kan waktu itu Ibu kerja ya di sekuler, lalu mengambil keputusan untuk mundur dari pekerjaan dan sepenuh waktu menjadi seorang istri dan seorang ibu ya. Jadi full time untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Itu tentu pasti pergumulan yang tidak mudah dan pasti ada alasan-alasan yang sangat esensial. Nah, saya percaya alasan-alasan itu akan menjadi pembelajaran bagi ibu yang lain. Jadi boleh disaksikan, Bu. Ya,
Saya dulu kuliah di bidang ekonomi, Pak Jarot. Sebelum saya lulus pun saya sudah kerja, saya sudah merintis karir di BCA. Sampai satu ketika saya pindah kota dan akhirnya saya kerja di Semarang. Singkat cerita, saya menikah. Kami menikah setahun kosong, kemudian saya baru hamil. Dalam kondisi hamil pun saya masih bekerja, Pak Jarot. Terus kami juga diskus, nanti setelah ada anak, siapakah yang akan mendidik anak secara langsung? Karena kami tidak mau menyerahkan pendidikan anak kepada pembantu, maaf kata. Karena kami juga nggak ada orang tua yang bisa saya titipin atau mertua yang saya bisa titipin. Jadi memang kami putuskan salah satu dari kami harus memberikan waktu full untuk anak. Karena dasar-dasar yang kita berikan kepada anak jauh berbeda dengan dasar atau nilai-nilai yang diberikan orang lain kepada anak kita. Awalnya memang sangat berat bagi saya pribadi, karena saya terbiasa menghadapi orang, saya banyak komunikasi dengan orang, tiba-tiba saya harus ngurusi bayi nangis, ngurusi ompol, ngurusi popok. Yang rasanya itu hal yang bagi saya nggak gampang sekali Pak Jarot. Cuman dalam hati saya terus berdoa juga, dan Tuhan berikan hikmah kepada saya bahwa pada saat saya melakukan ini, saya bukan membuang waktu saya, tapi saya menginvestasikan waktu saya pada anak saya. Jadi saya melakukan itu dengan sukacita, karena saya tahu apa yang saya lakukan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya melihat hasilnya Pak Jarot, ketika anak saya sekarang baik di dalam prestasi sekolahnya, baik di dalam karakternya, baik di dalam kehidupan kerohaniannya, saya boleh melihat gitu hasil yang kami tanamkan, hasil yang kami taburkan ke anak-anak kami boleh melihat hasilnya sekarang, Pak Jarot. Itu, Pak Jarot. Wow, terima kasih. Iya, kembali ke Pak Himawan. Menjadi seorang suami, tadi yang pertama kan mencintai istri, yang kedua menghargai. Mencintai itu didefinisikan lebih jelas sama Ibu, menerima dan memahami. Nah, yang kedua tadi adalah menghargai. Nah, saya akan mulai dari sini, menghargai. Selama ini kita terlalu banyak mendengar khotbah atau nasihat bahwa ya istri itu hormat suami, taat suami, tunduk suami. Sementara suami biasanya memang yang ditekankan yang nomor satu tadi gitu ya, mencintai suami istri, mengasihi istri gitu. Tapi suami menghormati istri itu jarang ditekankan. Nah, padahal kan di Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat 7 itu jelas sekali tuh, hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terhalang. Bahkan firman Tuhan kayak mengancam gitu ya, kalau suami itu nggak hormat sama istri, nanti doanya terhalang. Nah, tapi tentu ada alasan-alasan lain atau motivasi lain supaya suami ini mau gitu loh, menghormati kan. Kalau misalnya menolong ya saya kuat, kamu lemah, saya tolong gitu ya. Saya lindungi, ya kuat kayak tadi Bu Krisna Dewi, wah naik bus, ku cariin kursi dah gitu ya, dilindungi gitu ya. Dilindungi gitu kan. Itu ya laki-laki ototnya lebih kuat, juga oke gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau cari kursi kadang-kadang wanita lebih pinter. Pasti dapat. Itu betul sekali. Benar banget itu. Nah, tapi kalau bicara menghormati gitu ya, masih banyak laki-laki yang dia dong yang harus hormatin saya. Dia dong yang harus hormatin saya. Nah, Pak Himawan boleh kasih penekanan nggak supaya para bapak ini, para suami ini lebih gimana ya, lebih oke, setuju gitu loh soal menghormati istri nih Pak. Iya, karena begini Pak Jarot gitu ya, bahwa kita ini pria ya, kalau memang kita ini sudah sempurna, maka Tuhan nggak akan sampai ciptakan penolong. Ya pun kita udah bisa kabeh kok, istilahnya gitu kan. Tapi karena Tuhan melihat ketidaksempurnaan kita sebagai laki-laki, itu kenapa Tuhan menciptakan wanita. Jadi apa yang tidak kita miliki, ada sisi-sisi, ada dimensi-dimensi yang mungkin kita nggak miliki, mungkin kita nggak sadar, itu dimiliki oleh wanita. Sehingga justru kita sebagai pria akan menjadi semakin lengkap kepriaan kita
manakala kita juga memberi kesempatan kepada istri menjadi penolong yang seutuhnya dalam hidup kita. Dan karena itulah kita harus menghargai istri kita. Karena apa? Karena sesungguhnya begini loh, apalagi tadi saya cerita ya, istri saya sudah punya satu impian, sudah punya satu ambisi, dan dia dengan kesadaran penuh, saya nggak paksa, dengan kesadaran penuh, dan karena mengikuti firman Tuhan, dia lepaskan impiannya begitu besar itu, hanya untuk mensupport saya. Bagi saya, wow, saya itu butuh keberanian besar, dan tadi seperti istri saya bilang ya, ngomongnya sih enak setelah jalan, pas setelah melewati masa-masanya, tapi ketika di masa-masanya itu, saya ngerti pergumulan batinnya, saya ngerti kegalauannya, saya ngerti kadang-kadang dia juga mempertanyakan, ini keputusan yang benar nggak ya? Wong tadi itu sibuk, ya kan, harus kontak ini, kontak itu, bisa arrange schedule ini, itu, malah dia ngajarin saya dalam banyak hal gitu ya. Karena tiba-tiba dia jadi gaptek sama sekali, tiba-tiba dia terbatas sekali pergaulannya. Saya mesti hargain ini, pengorbanan dia, kesediaan dia untuk melepas impiannya. Saya harus menghargai dengan segala usahanya dia untuk mensupport saya. Saya harus hargain itu gitu ya. Apalagi kemudian ketika saya memutuskan untuk sepenuh waktu melayani Tuhan. Ini nggak gampang gitu, karena bagi dia gitu ya, kehidupan seorang hamba Tuhan itu ya belum tentu seindah dan seluar biasanya seperti yang mungkin sekarang ini dialami oleh banyak hamba-hamba Tuhan gitu ya. Nggak semua hamba Tuhan mengalami kehidupan seperti itu gitu. Nah, dia sampai tanya sama saya, kamu yakin ini panggilan dari Tuhan? Karena begitu kamu jadi hamba Tuhan, kamu tuh disorot loh, kamu diimi loh. Kamu siap nggak? Ini kamu siap nggak? Nanti anak-anak kita gimana? Ini kita gimana? Kami doa sama-sama, dan ketika kami sepakat, saya juga melihat bagaimana usaha istri saya untuk benar-benar support saya. Saya melihat bagaimana usaha istri saya untuk juga memposisikan diri, mempersiapkan diri untuk menjadi pendamping seorang hamba Tuhan, jadi ibu gembala bahkan waktu itu kami pernah menggembalakan sebuah gereja. Dan bagaimana dia harus bertahan menghadapi begitu banyak ya, tidak hanya pujian tapi juga tikaman. Bagi saya kalau dia nggak punya mental yang kuat dan dia tidak menunjukkan komitmennya, waduh, berat buat saya. Jadi ketika saya melihat dia bisa melalui itu semuanya dan dia menunjukkan komitmen dia, saya mesti respect itu. Saya mesti hargain itu, dan bagi saya, wow, saya nggak bisa seperti sekarang ini kalau nggak ada dia. Gitu. Dan saya harus sampaikan itu bahwa kepada para pria di tempat ini, sekuat-kuatnya Anda, sehebat-hebatnya Anda tidak akan pernah bisa mencapai keoptimalan Anda sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, seorang pebisnis, seorang eksekutif, kalau Anda tidak disupport oleh wanita yang sekarang ada di samping Anda, wanita yang ada menjadi istri Anda, dan Anda harus apresiasi itu, karena sebetulnya dia tidak harus melakukan itu, tapi karena cintanya, karena respect-nya pada Anda, dia melakukan itu semuanya demi Anda berhasil. So we have to respect it. Oke, ya, terima kasih Pak Himawan dan Ibu. Saya kembali ke Bu Krisna Dewi. Ada pertanyaan nih Ibu nih ya. Ada pertanyaan yang saya minta Ibu yang menjawab ya. Pertanyaannya, bagaimana, ini pertanyaan dari peserta Zoom ya. Ya, namanya Galaxy Note. Ya, memang keren namanya. Memang ikut diskusi saya tidak haruskan menulis nama asli sih, kan kalau nanti bertanya jadi nggak enak ya. Jadi boleh nama samaran, memang boleh. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyingkapi suami yang tidak menghargai istri. Nah, tadi kan sudah diajarkan kalau suami ini harus menghargai istri, gitu kan. Tapi gimana kalau kenyataannya de facto nih punya suami yang misalnya kan bukan cuma nggak menghargai ya, mungkin nggak menghargai lalu normal, netral. Ini malah dibalik, kan kadang misalnya melecehkan, mengatai kotor, bahkan kadang kata-katanya tuh saya pernah dengar tuh kotor bener ya, nganggap kayak apa, dalam bahasa Jawanya WTS itu kan katanya kan kotor banget saja, nggak mengucapkan gitu ya, tapi itu diucapkan gitu. Jadi bukannya
Itu dari kata-katanya. Belum lagi kayak kalau nyuruh-nyuruh itu kayak nyuruh si Inem gitu ya, lagi digoblok-goblokin lagi begitu. Jadi pokoknya benar-benar gimana nih menghadapi suami yang tidak menghargai istri gitu kalau menjadi seorang istri. Ya, silakan Bu Krisna. Ya, pastinya kalau menemukan seperti itu, kan kita sudah melakukan, ya kita bina sekali, kita bina 2 kali, lama-lama nggak bisa dibinasakan saja. Jangan dong. Bergurau. Artinya kadang-kadang kan saking jengkelnya ya, kita udah dikata-katain macam-macam, nggak dimengerti. Saya mau katakan, berhentilah berharap untuk dia berubah. Ya, Anda harus mencintai diri Anda sendiri untuk terus tetap survive dengan kehidupan Anda, dengan karya-karya Anda. Berhenti untuk berharap suami yang model kayak gitu berubah. Kemudian Anda fokus kepada apa memang yang membuat Anda bisa berdaya guna. Tetap melakukan hal-hal yang terbaik yang membuat Anda merasa diri ini tetap memiliki manfaat yang baik buat anak-anak, buat pekerjaan Anda, buat pelayanan Anda, cari komunitas yang memang membangun kehidupan Anda, daripada cuman hanya terus terpatok pada orang yang sepertinya memang tadi dibina sekali 2 kali nggak bisa. Ya, jadi mari kita coba untuk mencintai diri kita dengan tidak banyak menuntut ke pasangan kita, ya, berhenti berharap pada pasangan kita, tetapi justru kita melakukan bagian kita tetap dengan yang hal-hal yang baik, ya. Berhenti berharap kan bukan berarti kemudian kita harus membenci dia, terus lihat, ya. Misalnya dengan melihat bahwa ya begitu juga bapak dari anak-anak saya. Kenapa kok dulu saya mencintai sekarang baru mengeluh gitu ya. Kenapa saya mencintai kemudian sekarang saya harus melihat hal-hal yang buruknya saja. Kenapa nggak lihat sisi baiknya? Coba dilihat satu saja sisi baiknya. Masih ada nggak? Misalnya ya memang kasar sama saya sama anak-anak nggak misalnya. Ya gitu-gitu bisa tunggu rumah lah, rumahnya nggak ada yang nyuri. Misalnya daripada kita ngeluh terus, ya ini malah nggak bagus, kita jadi nggak sehat nih emosi kita. Satu pasangannya udah nggak sehat kayak gitu, kita juga ikut-ikut nggak sehat kalau mikirin dia terus. Berhenti berharap pada suami yang modelnya kayak gitu, yang susah sulit diubah. Yuk kita terus sendiri yang mau tetap menghargai diri kita. Ya, siapa yang mau menghargai diri kita kok nggak kita sendiri? Pasangan kita modelnya kayak gitu, ya lakukan yang memang menjadi hobi yang membangun, sehingga Anda masih merasa berarti, berkaryalah terus demi anak-anak, demi masyarakat atau pelayanan apapun yang bisa Anda kerjakan. Kemudian cari komunitas yang membangun supaya Anda tetap memiliki kehidupan yang sehat ya secara sosial. Kalau tidak nanti kita malah bisa jantungan sendiri, stroke sendiri, mati berdiri, gitu Pak Jarod kalau saya. Saya ikut-ikutan Pak Jarod, nyeplos-nyeplos kalau ngomong. Oke, ya terima kasih. Setuju saya ya. Kalau nggak dihargai orang lain, kalau nggak dihargai orang lain, ya sudahlah. Sementara kita menghargai diri sendiri dulu. Ya. Kalau orang lain tuh nggak ada yang menghargai, termasuk misalnya suami atau istri nggak menghargai. Tapi biasanya kalau suami atau istri nggak menghargai, ya mungkin ini termasuk sekaligus gimana kalau istri saya nggak menghargai saya gitu ya, atau ini kan pertanyaannya kalau suami nggak menghargai. Saya setuju dengan Ibu Krisna Dewi ya. Jadi kalau suami atau pasangan nggak menghargai, oke, nomor 1 kita mesti menghargai diri kita sendiri. Bukan berarti egois atau sombong, tapi Tuhan pun kan menghargai kita. Kan banyak sekali firman Tuhan berkata bahwa engkau mulia, engkau berharga di mataku. Lalu melangkah tadi berguna bagi sesama, ya. Kita harus bahagia sebagai pribadi, jangan sampai kebahagiaan kita ini berhenti karena orang lain. Ya. Baik itu pasangan, ataupun tetangga, atau janda sebelah, atau duda sebelah. Pokoknya akan ada kebahagiaan orang lain yang menghentikan kebahagiaan kita. Kita jadi pribadi yang bahagia, nah berguna bagi sesama. Begitu melangkah pada langkah kedua yang disarankan Bu Krisna tadi mengenai berguna bagi sesama, pasti akan mulai ada orang yang menghargai kita. Ya. Nah, penghargaan-penghargaan yang kita dapatkan karena memang kita berguna bagi sesama, saya percaya itu juga akan membukakan mata pasangan kita bahwa kita orang yang berharga. Apalagi kalau setelah kita bahagia dan berguna bagi sesama tadi, kita punya kekuatan nih ya.
untuk berguna bagi yang jelek satu itu gitu. Iya. Betul. kita berguna karena emang menikah itu pilihan, menikah itu konsekuensi, menikah itu pilihan kita, dan dari pilihan itu ada konsekuensi yang kita harus hadapi sampai maut memisahkan. Ya. Jadi begitu kita sudah jadi pribadi yang bahagia dan punya kekuatan membahagiakan dia, berguna bagi dia, kok saya percaya sekeras-kerasnya orang, sombong-sombongnya orang meremehkan kita. Karena kan orang itu dihargai karena berkontribusi. Tadi Pak Himawan kan menghargai ibu karena ibu meninggalkan pekerjaannya demi Bapak. Nah, masalahnya kan mungkin ada orang lain yang tidak berkontribusi seperti itu gitu. Lalu diremehkan, dihina, ya ayo kita berkontribusi. Kalau sudah berkontribusi masih dihina, masih nggak dihargai, ya kita jangan bete, jangan sensitif. Ayo kita tingkatkan kontribusi itu. Bahkan mungkin kepada orang lain dulu gitu ya, sampai nanti saya kalau paksakan udah pokoknya baikin terus yang jelek satu itu gitu ya, lalu nggak kuat ya gimana gitu, tapi paling nggak baik dengan diri sendiri, baik dengan orang lain, sampai akhirnya nanti bisa baik kepada pasangan. Bagaimanapun juga penghormatan kita akan dipengaruhi oleh kontribusi yang kita berikan. Untuk kita sendiri tentu kita harus menghargai orang lain bukan karena kontribusinya gitu ya. Karena ini bukan perusahaan, ini kan keluarga. Kita menghargai orang lain karena pribadinya, karena idenya, pendapatnya, karena keberadaannya. Tapi untuk orang lain menghargai kita tentu kita nggak bisa begitu gitu. Jadi kalau kita menghargai orang lain ya kita ajarkan begitu. Oke, saya kembali ke Pak Himawan dan Ibu. Ada pertanyaan buat Bapak dan Ibu. Untuk Pak Himawan dulu, ya. Nanti untuk Ibu juga ada yang ini pertanyaannya ditulis private chat-nya ke saya, ya. Jadi nggak dipublik di ini, ya. Untuk pertanyaan ke Pak Himawan ini, Pak, seorang suami itu selingkuh. Kan penyebabnya karena istri tidak bisa menjadi istri yang baik. Jadi, Bapak istrinya baik, Bapak istrinya korban gitu ya. Tapi gimana kalau istri yang nggak baik itu ya kan menyebabkan suami selingkuh. Gimana kira-kira tanggapan Bapak? Saya pengen jawab iya, tapi masalahnya gini loh. Kami juga pernah ketemu dengan beberapa kali ya. Istrinya baik. Istrinya tuh melayani dengan luar biasa, berkorban dengan luar biasa, apa yang dikehendaki suami ya dituruti, gitu ya. Bahkan permintaan suami di tempat tidur yang aneh-aneh pun ya dituruti, gitu ya. Itu aja masih selingkuh loh suaminya loh. Jadi saya kira nggak segampang itu ya, nggak segampang itu. Banyak faktor lah, banyak faktor kenapa sampai seorang suami itu berselingkuh. Salah satu saja yang saya comot gitu ya adalah masalah keterikatan dan pornografi. Ini bahaya besar gitu ya, dan ini adalah peperangan kebanyakan pria sampai saat ini gitu ya. Karena banyak pria yang menganggap pornografi itu hal yang lumrah, hal yang biasa, padahal tidak menyadari bahwa pornografi itu punya satu daya hancur yang luar biasa. 2 minggu lalu saya di sebuah persekutuan kaum pria, saya buka nih dampaknya pornografi seperti apa, dan mereka semua kaget dan mereka semua bilang bener Pak Him gitu ya, memang bener banget itu pornografi itu gara-gara itu ancur-ancuran hidup saya, jadi main perempuan mas segala macam. Padahal dia sampai itu merasa berdosa sekali. Kenapa? Karena dia sadar istrinya itu baik gitu loh, istrinya baik, tetap ngeladenin, tahu dia ini suka main perempuan di luar tapi tetap mau terima, tetap mau ini. Akhirnya itu yang membuat dia semakin bertekad untuk berhenti gitu ya. Jadi pornografi harus satu itu. Dan yang kedua adalah seringkali banyak pria yang tidak hati-hati ya, tidak hati-hati dalam membatasi diri. Salah satu kebiasaan saya yang saya bangun gitu ya, baik di dalam pekerjaan saya maupun dalam pelayanan saya adalah ketika saya mulai masuk dalam sebuah kelompok, sebuah organisasi, saya berkantor gitu ya, maka teman-teman kantor saya ini harus saya kenalkan dengan keluarga saya. Saya tahu, saya kenalkan gitu ya. Jadi saya Bu Krisna misalnya. Jadi waktu kami sama-sama difokus pada keluarga, ya istri saya udah kenal Bu Krisna gitu loh. Jadi ketika misalnya saya harus pelayanan dengan Bu Krisna,
istri saya, oh sama Bu Krisna, ya udah gitu loh, karena udah kenal gitu. Jadi dan kami pun juga, saya pun juga menjaga diri, artinya saya membatasi diri dengan apa namanya, relasi dengan lawan jenis, bukan karena saya takut sama istri saya, tapi karena kembali lagi saya menghormati dia. Dan yang kedua, kita tahu bahwa para pria itu memang suka lemah ya. Kalau kutub selatan sama kutub utara kalau terlalu dekat ya korslet. Gitu ya. Korslet. Dalam konseling juga demikian. Konseling ketika ada ibu-ibu yang mau konseling sama saya pun saya pasti lempar ke istri saya yang handle. Bukan saya nggak mampu, bukan saya apa-apa, tapi karena saya tahu seorang yang seperti Yusuf aja, yang rohaninya kayak Yusuf aja itu lari dari tante Potifar gitu ya. Godaan seperti itu kan memang besar sekali. Itu kenapa banyak pria nggak aware ini sehingga akhirnya kemudian jatuh. Sehingga gini loh, bagi saya kalau wah karena istri saya tidak melakukan sebagai istri yang baik, jangan berpikir bahwa kemudian itu adalah alasan pembenaran untuk Anda selingkuh. Soalnya istri saya nggak bagus soalnya. Nggak boleh gitu. Karena ketika istri kita tidak bisa, mungkin belum bisa menjadi istri yang baik, maka tugas kita adalah kita membimbing istri kita, kita mengisi tabung emosinya, kita membangun keintiman kedekatan dengan istri kita, dan kemudian kita saling saling terbuka. Aku tuh seneng loh nek kamu tuh gini-gini misalnya, lah kayak ginilah gitu. Aku pulang nggak langsung kamu kasih masalah, gitu. Itu namanya bukan menyambut aku, tuh nyambit aku. Nek kamu pulang, aku pulang langsung kamu kasih masalah, gitu. Nah, nek aku pulang kamu mau kasih sogatan gitu kan, cemilan 10 11 ya boleh lah itu gitu ya. Nah, itu kan kita ngajarin istri kita bagaimana menjadi istri yang baik gitu ya. Seperti apa yang kita mau. Plus gini, satu hal lagi. Apa yang kita mau orang lain perlakukan kepada kita, ya kita lakukan lebih dulu kepada orang lain. Kalau kita ingin istri kita menjadi istri yang baik, maka kita pun harus menjadi suami yang baik. Apa yang menjadi kebutuhan istri kita penuhi. Apa yang menjadi kebutuhan emosi, apa yang menjadi kebutuhan, termasuk kebutuhan dapur ngebul ya Bu Krisna ya. Iya, betul sekali. Wajib itu dipenuhin. Iya, harus dipenuhi itu. Karena happy wife, happy life gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau memang istri belum berfungsi sebagai mana seharusnya menjadi istri yang baik menurut versi kita, maka tugas kita lah bukan ngajari kemudian kita jadi dosen dan jadi murid, enggak. Tapi dengan penuh kasih, dengan keterbukaan, komunikasi, kemudian setelah kita ajak jalan-jalan, kita ajak kencan gitu, sambil kita mulai masukkan, aku seneng deh kok kita nih kayak gini, aku seneng kalau kamu tuh pas aku pulang kamu tuh agak bersihan dikit, agak lebih menarik, aku tuh seneng banget loh, aku kayak gini loh. Wes bener-bener lah, wes kowe memang kowe iki kawin mbek aku tambah nom tambah ayu malahan nih gitu. Nah, pujian-pujian seperti itu kan membahagiakan istri kita. Nah, ketika istri kita bahagia, sudah pasti dia akan melakukan segala yang terbaik untuk membahagiakan kita juga. Oke, terima kasih Pak Himawan. Nanti saya akan kembali lagi ke Ibu ya. Jadi ada pertanyaan untuk Ibu Ervin ya. Saya di chat saya udah tulis juga. Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi kepada yang bertanya mengenai selingkuh tadi ya. Ini banyak pasang sponsor nih ya malam ini nih ya. Ini saya nulis buku judulnya Selingkuh dan Seks. Nah, ini ada pas ini. Lengkap. Orang selingkuh gitu ya. Ada yang karena kemudian, ada karena merasa butuh diterima, ada juga yang betul seperti yang ditanyakan gitu ya, karena jatahnya kurang, karena dia laki-laki yang atau wanita yang hormonnya banyak, seminggu pengen 3-4 kali, dikasih jatah cuma sebulan sekali ya. Bagi orang yang rohani ya, bagi orang yang apalagi hamba Tuhan atau orang rohani tentu punya konsep bahwa seks itu bagian dari relasi, puncak keintiman, ketika ada keterbukaan, dan berbagai macam konsep-konsep seks yang mulia sesuai firman Tuhan. Tetapi kan masalahnya tidak semua orang itu rohani. Ya, apalagi misalnya kombinasi. Istrinya pendoa syafaat, sangat rohani, yang dicari kekudusan, hadirat Tuhan, suaminya bahkan tidak Kristen. Lalu punya konsep seks ya, konsep seksnya sederhana banget,
Ya Pak Jarod, saya ini seks itu ya kayak namanya seks itu ya kebutuhan biologis Pak, kayak makan gitu loh Pak. Sehari 3 kali ya nggak ada bosen-bosennya Pak. Wong makan itu ya sehari 3 kali nggak bosen kok Pak. Aku tuh seks tuh ya tiap hari ya nggak bosen Pak. Itu kan kebutuhan biologis. Jadi memang konsep seksnya itu simple banget gitu ya. Nah kalau wanita kan konsep seksnya itu kan mulia gitu. Wah ini bagian dari relasi, bagian dari mencintai dan dicintai, menghargai dan dihargai. Wah ribet banget. Jadi, wah waktu dijelasin soal konsep seks yang alkitabiah dan itu, waduh jawabannya, aduh Pak Jarod, ngesek aja kok ribet banget pakai konsep dalam Pak. Aduh, itu seks itu bagi saya itu Pak, itu kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu ya kayak makan gitu loh Pak, sehari 3 kali. Kayak kencing gitu loh Pak, kalau ditahan ya sakit Pak, gitu. Nah, lalu istrinya nggak memenuhi, ya dia selingkuh. Jadi kayaknya memang simpel banget jadi alasan selingkuhnya. Itu memang ada dalam kasus yang saya jumpai. Ada juga yang memang selingkuh karena memang belum istilahnya ya agamanya KTP gitu ya, malah menyembahnya berhala. Jadi seperti Roma pasal 1, karena dia menyembah berhala, maka aku menyerahkan pikiran mereka kepada pikiran yang terkutuk. Itu ditulis di Roma pasal 1 bahwa ada orang yang seksnya bisa menyimpang karena menyembah Allah yang bukan Allah. Dan masih banyak sebab-sebab perselingkuhan yang lain. Nah, kalau nggak mau baca bukunya, ya ini orang zaman sekarang ini kan mungkin banyak yang auditory dan visual. Jadi di channel Keluarga Indonesia Bahagia, di mana Zoom ini nanti juga akan diupload di channel Keluarga Indonesia Bahagia. Ketik aja selingkuh Jarod Wijanarko gitu ya. Jangan Jarod Wijanarko selingkuh, jangan. Lain artinya kalau nggak enak itu, searching-nya nggak enak. Jadi kalau masuk di YouTube, ketik aja tema, lalu diakhiri nama saya. Jadi konflik suami istri, Jarod Wijanarko. Seks yang bergairah, Jarod Wijanarko. Hubungan intim suami istri, Jarod Wijanarko. Jadi tema disusul nama saya, enter gitu ya. Nanti pasti muncul. Mengenai perselingkuhan udah banyak. Ada banyak episode yang sudah diupload di channel Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, kembali ke Pak Himawan dan Ibu. Dan ini pertanyaannya untuk Ibu. Saya bacakan, walaupun juga saya sudah tulis di chat private ke Pak Himawan, tapi saya bacakan. Shalom, saya ingin bertanya ke Ibu Himawan. Bertahun-tahun setelah berhenti bekerja, anak-anak sudah besar, apakah pernah merasa nothing karena tidak bekerja? Sementara teman-teman bekerja yang dulu kan sudah pada punya posisi yang tinggi. Kalau pernah, terus gimana cara mengatasi perasaan-perasaan seperti itu? Kalau saya mau jawab dengan jujur ya Pak Jarod, kok perasaan itu sih sometimes ada Pak. Jadi memang bagaimanapun juga dulu kalau saya ditanya kamu mau jadi apa, saya pengen jadi wanita karir, itu memang keinginan saya terpendam gitu. Cuman satu, kita sudah mengambil keputusan, jadi kita harus berani menerima apa yang kita putuskan, ya kan? Nah, dengan berjalannya waktu, anak-anak udah semakin bertumbuh dewasa, semakin besar, otomatis waktu kita kan udah semakin banyak. Nah, kita boleh kembali fokus kepada diri kita sendiri, bagaimana kita upgrade diri kita membangun diri kita kembali. Ya, kita mau belajar lagi, kita mencari peluang lagi yang apa bisa kita lakukan sesuai dengan perkembangan usia kita, dengan perkembangan kondisi kita, Pak. Jadi ya sudah, kalau teman-teman dulu sudah berkarir sampai tinggi apa ya sudah, itu udah jalan yang mereka pilih gitu loh. Tapi kita udah memilih jalan kita sendiri. Kita memilih jalan kita sendiri, ya sudah kita jalani, dan setelah kita melakukan semuanya, kita sudah lebih banyak waktu, lebih banyak energi, anak-anak juga sudah semakin bisa mengurus dirinya sendiri, ya sudah kita cari, Pak. Kesibukan apa yang bisa membuat kita berarti, kesibukan apa yang bisa menghasilkan, yang bisa membantu ekonomi keluarga. Ya, kita cari, kita yang meng-create sendiri, Pak Jarod. Jadi nggak usah kita lihat-lihat ke belakang lagi, nggak usah kita lihat-lihat teman-teman lain, ya sudah, itu sudah pilihan mereka dan kita sudah memilih sendiri, Pak. Oke, ya terima kasih. Saya anak 3 ya teman-teman ya, lalu ketika saya menikah itu istri saya punya gaji 3-4 kali saya.
Lalu saya sempat, waduh, saya kok suami gajinya sepertiga gitu ya. Lalu saya berjuang, singkat cerita ya jadi pengusaha dan diberkati. Nah, lalu istri saya ketika anak yang ketiga lahir, jadi anak ketiga lahir, istri saya juga baru mengambil keputusan keluar dari perusahaan. Nah, pas istri keluar dari perusahaan itu, Indonesia 98 itu kerusuhan dan usaha saya bangkrut. Jadi nggak mulus juga gitu ya, tapi ya segala sesuatu yang sudah diputuskan itu nggak perlu menyesal. Nah, waktu itu kebetulan ya kami cepat bangkit untuk punya usaha baru lagi, tapi yang pasti waktu istri dulu mengambil keputusan untuk keluar dari kantor yang sudah posisinya bagus, karena di awal pernikahan aja dia sudah 3-4 kali. Karena saya itu dulu waktu begitu menikah, saya banting setir cari kerjaan baru gitu ya. Nah, kalau saya sama istri berdua sekarang mereview keputusan dulu yang diambil, benar-benar tidak menyesal, karena ketika istri dulu keluar dari pekerjaan karir, tapi kan udah terbiasa bekerja setiap hari, maka memang tidak langsung blek 100% ibu rumah tangga. Jadi waktu itu saya buatkan dia playgroup ya, namanya Happy Holy Kid. Tahun 95 kami bikin, dan puji Tuhan sekarang franchise kami udah 66. Nah, playgroup itu kan mulainya jam 7, jam 12, jam 11 sudah selesai, terus lalu beres-beres kantor sampai jam 1. Jadi ya prinsipnya setengah hari gitu ya. Jadi dan itu pun waktu itu pas bikin playgroup itu anak-anak kami usia playgroup. Jadi ya sebenarnya bikin sekolah buat anaknya sendiri. Lalu ternyata malah akhirnya berkembang. Nah, tapi dari ketika sekarang anak-anak kami mandiri, anak-anak kami pinter, dapat beasiswa, dan banyak orang iri dalam tanda petik itu, Pak, kok anaknya hebat, anaknya baik. Nah, saat itulah jujur juga seperti Ibu Ervin tadi bilang, kalau penyesalan itu pasti ada, apalagi ketika berjumpa dengan teman gitu ya, yang dulu satu level atau bahkan di bawah kita gitu ya. Wah, udah jadi direktur, wah sudah punya rumah di Pondok Indah, wah sudah punya apartemen di Singapura. Pokoknya secara duniawi itu wow gitu ya. Itu wah rasanya kayak ser gitu ya. Kalau ketemu teman, wah sekarang dia di penjara, di korupsi itu ya. Sekarang dia udah cerai tuh, selingkuh tuh sama bosnya, wah gitu, cerita begitu mungkin bikin kita bersyukur gitu ya. Itu bersyukur yang jahat itu sebenarnya. Ya, mendengar berita jelek kok malah bersyukur. Jadi kita ya ketika keputusan diambil, apalagi untuk keluarga itu memang secara materi mungkin akan jauh berbeda ya kan, terutama kalau teman-teman kita mencapai pencapaian yang luar biasa. Tapi investasi buat keluarga itu nggak pernah, setuju saya dengan Bu Ervin tadi bahwa investasi buat keluarga itu tidak akan pernah disesali. Karena ketika anak takut akan Tuhan, anak diberkati, itu melebihi emas permata itu ya. Yes. Oke, saya akan kembali ke Bu Krisna Dewi ya. Sebentar, ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, kalau suami sudah bilang kita bukan istrinya, apakah kita wajib melayani di ranjang? Wow, dalam arti kalau orang menikah, ya dia suami istri. Kalau tidak menikah, maka bukan suami istri. Kalau sudah menjadi suami istri tapi belum pemberkatan, tetap sudah suami istri. Karena sahnya pernikahan itu misalnya diumumkan ya kayak Iska dan Ribkah ya, atau ya mereka mengikrarkan diri, dalam arti sahnya pernikahan. Bahkan misalnya ada yang belum lengkap, katakanlah belum pemberkatan gitu ya. Tapi catatan sipil sudah punya anak, sudah tinggal bersama, itu sudah sah secara de facto. Saya tidak berani mengatakan bahwa kalau belum diberkati nggak sah, atau pernikahan agama lain itu nggak sah. Semua pernikahan itu sah. Ya. Atau misalnya karena undang-undang,
undang-undang di Indonesia sekarang adalah pemberkatan dulu baru catatan sipil. Berapa belas tahun yang lalu catatan sipil baru pemberkatan. Jadi memang keadaan tiap negara beda-beda. Nah, kalau sudah tinggal bersama, sudah satu daging, sudah punya anak, maka itu sudah suami istri. Kalau belum catatan sipil, segera urus catatan sipil. Belum pemberkatan, bisa pemberkatan diteguhkan lagi. Kalau sudah pemberkatan, nggak perlu 2 kali sebenarnya ya. Bukan pemberkatan, tapi istilahnya didoakan lagi gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi pemberkatan ya cuma sekali, baptis ya sekali, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah suami istri, maka ya memang harus melayani. Tentu kalau harus ini kata yang tidak enak ya. Kalau harus itu kan kayak kewajiban. Tapi memang Alkitab juga berkata begitu. Dalam kitab Korintus itu kan dikatakan, hai istri, tubuhmu itu punya suamimu. Hai suami, tubuhmu itu punya istri. Lalu dikatakan lagi ayat yang lain, bahwa suami harus memenuhi kewajibannya kepada istri, dan istri memenuhi kewajibannya terhadap suami. Walaupun kewajiban ini diamanahkan oleh firman, tentu yang paling indah itu seks itu kalau karena cinta. Saya paling senang itu Kejadian pasal 26 ayat 8. Iskak dan Ribkah itu bercumbu-cumbuan gitu ya. Jadi Iskak mencumbui Ribkah, Ribkah mencumbui Ishak. Jadi ini hubungan yang saling merindukan. Gimana menjadi suami, menjadi istri itu karena cinta, dan cinta itu nggak turun dari langit ya. Kalau pacaran itu jatuh cinta, kalau menikah itu kan perlu memelihara cinta. Jadi kita nggak bisa misalnya karena nggak cinta lagi, lalu ya kita berhenti gitu ya, enggak ya. Cinta itu ditumbuhkan lewat kebaikan, terutama kalau wanita ya, karena wanita itu kan, kalau saya sering bertanya kepada wanita-wanita yang belum menikah gitu kan, pada gadis-gadis gitu loh, apa sih idola kamu tuh pengen cari suami yang kayak apa gitu ya. Kak Jarot ya, nah kan dia masih belum menikah, panggil saya Kak Jarot, saya pengen imamat yang rajani. Pinter. Jawabannya singkat dan padat itu ya. Daripada panjang lebar ini singkat. Imamat tuh berarti dia imam dalam keluarga, rohani, takut akan Tuhan, baik hati, itu imamat. Rajani berarti diberkati gitu. Itu idola kamu. Iya, terus ya yang datang itu imamat Kereni ya Pak gitu ya. Idolanya imamat Rajani, yang datang imamat Kereni. Apa itu Kereni? Imamat miskin nih. Jadi imamat yang miskin. Rajin ke gereja tapi miskin. Itu waktu jawab begitu tuh tak bilang, kamu tuh nyindir saya. Loh kok nyindir Pak Jarot gimana sih gitu lah. Mau saya ini waktu kuliah dulu kere miskin loh. Lalu saya dapat pacar cantik putih imut gitu lah. Lah kok Pak Jarot kok pacarnya mau sama Pak Jarot kalau Pak Jarot miskin. Lah wong saya ini kenapa saya cari pacar istri saya sekarang ini gitu kan. Cantik, putih, imut-imut, orang Tionghoa, keluarga berada, saya miskin. Lah kok mau Pak Jarot? Loh, sayanya mau karena saya punya selera tinggi banget, dan dianya mau karena dia punya seleranya rendah banget gitu. Jadi kok akhirnya istri saya mau gitu lah. Begini, idolanya itu imamat Rajani, yang datang imamat Kereni. Katakanlah bukan istri saya lah ya, wanita lain gitu. Idolanya itu imamat Rajani, yang datang imamat Kereni. Kok akhirnya mau gitu. Karena yang kere, yang miskin itu baik, gitu. Jadi baik, walaupun kere, miskin, nabung-nabung, ngajak makan, nabung-nabung, ngajak nonton. Jadi dibaikin, karena dibaikin. Padahal bukan idolanya loh, ini bukan idolanya, ini betul-betul, ini bukan cowok idola saya, tapi karena dibaikin, lama-lama not bad lah, lumayan lah. Dia mulai nanya temannya, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Artinya apa? Simpatinya mulai muncul, cintanya mulai muncul. Cinta itu ditumbuhkan dengan kebaikan. Makanya kalau udah menikah, Pak, saya nggak ada cinta lagi, mau cerai, tunggu. Cinta itu memangnya turun dari langit atau dijual di toko, mana ada cinta? Nggak dijual, nggak ada yang jual, nggak bisa dicari, nggak ada mujizat cinta. Ya cinta gitu ya, nggak bisa misalnya, Pak, saya nggak saling mencintai, tolong doakan. Oke, benci pergi, cinta masuk, itu kayak itu sulapan, saudara ya. Sulapan, ya. Kayaknya lumpuh berjalan bisa ya mujizat terjadi, tapi kalau benci dari cinta itu kok saya itu agak susah ya mujizat seperti itu gitu ya. Berarti ya mungkin bisa, dalam arti bukan mujizat tapi merasakan cinta Tuhan, begitu merasakan cinta Tuhan,
hatinya disentuh dengan cinta. Nah, paling enggak hatinya mulai ada cinta, bencinya hilang. Tapi nggak bisa main kayak orang lumpuh didoakan terus bangkit begitu, nggak bisa ya. Nah, tapi itu apa ya namanya, momentum. Jadi kalau orang itu kebaktian, merasakan cinta Tuhan, nangis-nangis, lalu aku mau mencintai istriku dengan cinta Tuhan, nah itu momentum. Tapi setelah momentum itu perlu dipelihara. Nah, meliharanya gimana ya? Dengan kebaikan, sehingga kalau misalnya suami istri, ya tetap harus saling melayani, termasuk hubungan seks. Kalau melayaninya nggak mau, nggak enak, ogah-ogahan, berarti cintanya nggak ada. Nah, kalau cintanya nggak ada, maka cintanya ditumbuhkan. Ya. Oke, saya kembali ke Bu Krisna Dewi. Ini tidak ada yang bertanya lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan menulis. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya saja. Ya. Ya. Saya mau ke Bu Krisna Dewi, tapi saya nggak nanya, ya, memberi kesempatan. Karena begini, pasti ilmunya kan banyak nih Bu Krisna Dewi ini ya. Bu, apa yang mau disampaikan lagi Bu? Ditambahkan Bu, kan tadi baru dipotong, sedikit lagi dipotong. Jadi saya kembali ke Ibu. Silakan Bu untuk menambahkan menjadi seorang istri. Oke. Ya, menjadi seorang istri ya, yang penting untuk kita semua yang saat ini bergabung gitu ya. Sebetulnya kan kita harus melihat sisi dari suami itu sebetulnya kebutuhannya apa gitu. Itu yang penting harus kita pahami. Dilayani, dihormati, didukung, dipercaya, didoakan, itu bagian yang udah wajib lah kita harus lakukan. Ya, kita harus mengerti dia. Tetapi juga dari sisi kepribadian suami kan suka dia kalau difungsikan, tolong ini dong Pak, itu juga seneng. Asal memang kita minta tolongnya juga jangan sering-sering gitu ya. Itu juga senang. Ketika kita sedikit manja, ketika sedikit kita berpacaran lagi gitu ya. Jadi kita dulu itu ketika menikah kan berawal dari sebagai sepasang kekasih. Ya, ayo itu dilanjutkan dalam pernikahan ini. Jangan hanya menikah sebagai fungsional. Ya, bahwa fungsinya ini, perannya ini, betul itu penting. Tetapi bahwa kita ini harus tetap supaya bersemi, berflower-flower, kemudian bisa merasa happy, bahagia, itu kan harus diciptakan. Ya, mari kita ciptakan itu berpacaran dalam pernikahan, menjadi kekasih hati lagi gitu ya, bukan hanya di masa dulu pacaran. Jadi be a lover, not just a spouse gitu ya. Bagaimana menjadi kekasih hati bukan sekedar pasangan. Ini penting untuk kita para istri untuk menolong suami. Kadang suami kan kadang-kadang cuma pikirannya kan lurus-lurus aja. Pak, besok kita jalan-jalan yuk. Capek, misalnya gitu. Ini kita liburan panjang, kan corona, ya. Jadi kadang pikirannya cuma tidak kreatif. Menurut saya kadang-kala suami itu ya. Kita harus tolong. Enaknya kita makan apa ya? Kita jalan-jalan kemana ya? Ya. Kemudian kita juga sisi-sisi yang disukai suami dengan sedikit bermanja, kemudian kita selalu berbau wangi gitu ya, cerah, pakai lipstik gitu ya, kemudian bersih. Itu saya pikir seorang istri penting sekali untuk memberikan hal itu. Karena memang tadi yang Pak Jarod juga bilang, laki-laki itu visual gitu ya, melihat, membaunya itu kan juga sangat menciumannya sangat terasa gitu ya. Itu penting supaya memang kita yang menciptakan aura, betul sih ada atmosfer surgawi, hadirat Allah harus hadir dengan doa-doa kita, Tuhan menjadi tamu yang tetap dalam keluarga kita bangun keintiman spiritual dengan doa dengan pasangan kita, Pak doa dulu yuk, Pak baca firman dulu, kalau memang pada lupa tadi, imamat rajaninya tadi, imam-imam pada lupa, fungsinya ya kita harus tolong, ingetin, bukan menyuruh tapi dengan bertanya, kita mau baca firman nggak nih? Udah lama nggak baca firman. Kita sudah seminggu nggak bolong-bolong loh, nggak enak juga ya. Anak-anak pada nggak ngerasain. Kita kejar-kejaran dengan waktu loh. Anak-anak udah gede, mereka nanti mau bangun pernikahan. Masa landasan imannya lemah, kita nggak ajarin. Kita ini tinggal berapa lama lagi nih, anak udah lulus kuliah, dia nanti udah punya pacar, dia bangun keluarga. Kalau nggak setiap hari kita lakukan, itu bagian yang harus kita perempuan atau wanita istri ingatkan pada suami gitu ya. Itu yang menurut saya sih Pak Jarod yang paling penting. Selain memang kalau saya dan suami saya itu suka sekali memperlakukan saya seperti kekasih hati. Kalau pagi itu memberikan apa namanya
bunga Kamboja. Jadi rumah saya itu banyak pohon Kambojanya. Ada merah, ada pink, ada kuning ya. Dia nyapu nih, karena banyak kan ini masa pandemi dia punya waktu di rumah. Nyapu nanti ada satu yang bagus dipetik, kasihkan ke saya. Pas saya masak di dapur. Apaan sih Pak? Enggak apa-apa ya, biar kamu tambah cantik gitu ya. Jadi laki-laki juga mari yuk kita suka memuji istri kita seperti Pak Him tadi katakan, itu sangat betul sekali. Walaupun saya bangun tidur masih belum mandi, baunya kecut, tapi dikasih bunga sama suami itu aduh langsung meleleh. Langsung tak bikinin ini ya Pak, bikinin itu ya, mau makan ini ya itu jadi senang sekali. Juga yang di buku yang saya tulis di Menjadi Seorang Istri itu saya ceritakan bagaimana ketika saya ke pasar dengan suami, saya diperlakukan seperti seorang putri gitu ya, yang ngambil apa saja ya. Ngambil apa saja itu suami yang bawa keranjang belanjaannya. Saya tinggal tomat masukin, telur masukin, ya daging masukin, buah-buahan. Dia yang membawakan semua belanjaannya. Wah, itu jiwa hero tadi. Suami saya memang senang sekali menunjukkan jiwa hero-nya itu. Saya tinggal lenggang kangkung saja kayak Putri Kraton. Memang saya asli Jogja. Ini saya manis-manisin ngomongnya. Jadi itu yang kita sama-sama pahami yuk, supaya pernikahan itu nggak menikah biasa-biasa saja. Yuk kita berpacaran lagi. Pacaran seperti zaman menikah dulu itu harus kita munculkan dengan sengaja, gitu ya. Itu yang saya pikir. So sweet, terima kasih Bu Roma, Si Raed, atau Bapak Roma ini. Gitu aja Pak Jarot, apa yang saya boleh tambahkan? Oke, ya ada pertanyaan yang sudah saya forward ke Pak Himawan, tapi sambil Pak Himawan siap-siap, saya masih mau nanya ke Bu Krisna nih ya. Siap. Ya, oke. Nah, kalau laki-laki itu sebenarnya simpel sih Bu ya, gitu ya. Atau kalau bicara menjadi suami, menjadi istri. Nah, mungkin ya kalau tadi yang dibahas kan memang ya rohani, doa gitu. Tapi sering laki-laki itu nggak jauh-jauh banget gitu ya. Pokoknya kalau namanya hubungan suami istri gitu. Kalau wanita kan yang terbayang, wah ngobrol, menerima, dipahami, dimengerti gitu. Kalau laki-laki hubungan suami istri, seks, udah jelas. Seks, ya. Makanya Pak Jarot, ada pernah saya baca buku, buat pria itu seks itu sesaat, artinya maunya saat itu. Tapi buat wanita, seks itu sehari. Nek mau nanti malam baik-baik hubungan seks dengan istrinya, ayo temenin belanja, pijetin kakinya, ya beliin rujak atau apa sepanjang hari itu, malam baru bagus. Tapi nek pria itu seks sesaat, pengennya sekarang ya sekarang, kayak tadi minum obat 3 kali, makan 3 kali. Itu pria gitu ya. Itu saya baca buku loh. Iya, makanya begini nih Bu nih. Saya mau mewakili laki-laki curhat. Ya, jadi misalnya nih suami istri itu liburan ya, katakanlah ke Bali atau ke Anyer gitu ya. Wah, sampai di pantai di Anyer ini istrinya melihat, karena wanita suka suasana. Wih, Pak, kolam renangnya bagus banget. Wih, Pak, bunga Kambojanya apa? Ada yang ungu nih, langka nih, ada ungu nih gitu ya. Wih, lihat Pak, gazebonya Pak. Wah, pokoknya pantainya, karangnya, wih, kafenya begini gitu ya. Suaminya tuh kayak males diajak renang ya males, diajak ke pantai ya males gitu ya. Dia tuh tiduran aja di kamar. Nah, istrinya itu marah gitu lah. Kok di hotel kok kamu tuh di kamar ngapain sih gitu ya. Suaminya juga marah dalam hati. Ya nge-seks lah. Yang ditunggu-tunggu itu ya. Nge-seks dulu baru lihat gazebo. Makanya suami itu di hotel coba di kamar tiduran gitu. Berharap itu gitu loh. Jadi dia nggak berharap kolam renangnya, karangnya. Makanya Pak Jarot kasih dulu aja. Kita tahu dia maunya itu, kasih dulu. Habis itu kita jalan-jalan, beli ini, beli itu, beli yang bling-bling. Oke, jadi saran Bu Krisna Dewi kasih dulu ya. Ya, kasih dulu aja biar anteng dia, aman. Habis itu ibu-ibu yang lain. Dampingi. Ibu-ibu yang lain dengar. Makanya nih saya mewakili bapak-bapak nih ya. Jadi saran Ibu Krisna Dewi kasih dulu gitu loh ya. Kalau bapak punya itu. Tapi bapak-bapak juga kadang-kadang nggak terus terang sih gitu ya. Wah malah gedebak-gedebuk, tidur gedebak-gedebuk. Gitu. Maunya apa sih gitu kan? Coba ya. Kalau ngomong tuh yang jelas. Ngomong jelas, nggak usah malu.
Ya, karena Bapak itu berpikir begini, Bu Krisna, ya. Bapak itu berpikir begini, kan, ini ke Bali, ke Anyer, kemana lah pokoknya ke hotel, ya kan? Kan bayar mahal-mahal gitu ya. Maksudnya menikmati itu bukan menikmati hotelnya, ya pengen 3 ronde lah. Sensasinya ya, mau sensasinya yang berbeda Sensasinya. itu. Ya Nggak mau rugi. Habis itu kita jalan-jalan di Pengen 2 ronde jalan-jalannya lah, dimodali. gitu ya, pagi dan sore gitu. Jadi ya ternyata istrinya begitu sampai di hotel terkagum-kagum dengan suasana gitu ya. Yang bagaimana suasana itu penting banget gitu. Oke, tadi saya sekarang ke Pak Imawan dah, ini pertanyaannya. Ya, saya bacakan dulu. Ya. Salam Pak, saya mau nanya, kalau saya berharap kepada pasangan saya, tetapi ekspektasinya mungkin terlalu tinggi, ya, kan bisa kecewa kalau nggak kesampaian. Tetapi ekspektasinya mungkin terlalu tinggi. Apa kita harus menurunkan ekspektasi saya, atau kita bicarakan baik-baik dan bahas itu? Tepatnya kapan ya Pak? Terima kasih. Iya. Iya. Ya memang gini loh, kadang-kadang kita tuh ya, kita para pria, apalagi kalau kita jadi pemimpin, jadi bos di perusahaan gitu ya, itu kan pasti kan kita sudah punya satu target gitu ya. Kalau kita di perusahaan mungkin kan istilahnya kita nggak ngomong gini, pokoknya aku nggak mau tahu, aku maunya segini gitu ya. Wes, terserah mau caranya piye, kamu mau ngelembur, nggak pulang rumah, pokoknya bulan ini segini gitu. Bos di perusahaan boleh kayak gitu. Tapi kan kita di dalam pernikahan kan kita bukan bos ya. Kita bukan, sistemnya adalah kemitraan, bukan atasan bawahan. Jadi kalau kita boleh punya pengharapan, boleh punya impian, boleh. Tapi begitu kita dua menjadi satu, kita sudah menikah, maka apa yang dalam benak kita ini perlu kita rembukan dulu dengan istri. Apa yang menjadi visi kita, impian kita, target kita, itu kita rembukan dengan istri. Supaya apa? Supaya apa yang tadinya mungkin memang merupakan visi, target, impian kita, ketika kita komunikasikan, kita diskusikan, kita rembukan, menjadi visi, impian, target bersama. Nah, ketika menjadi bersama ini kan satu sisi dari sisi istri akan support kita, dan dia pun dengan sukacita akan menjalaninya. Tapi kalau kita tahu-tahu cuma main perintah, pokoknya aku maunya kamu tuh jadi istri ya, mesti begini. Caranya piye Pak? Mbuh karepmu. Pokoknya aku pengen ini gitu ya. Nek kamu bisa begini, nanti uang belanjamu sekian, tak kasih kartu kredit unlimited, yo ora ngono. Itu kan sistem bos dengan karyawan. Tapi kalau kita sistem kemitraan, sama seperti kita bikin perusahaan, kemitraan kan gitu, kita rembukan dulu. Ini naik ke depan gimana ya? Corona gini, baiknya kita gimana ya? Kita mau diversifikasi usaha, kita mau pengembangan, atau bahkan kita ini tutup sama sekali dan kita benar-benar start lagi yang baru. Ini kita rembukan, toh sama dalam pernikahan juga demikian. Apa yang menjadi visi impian kita komunikasikan, lalu kemudian kita bukan menurunkan standar ya, tapi kita selain kita menetapkan satu impian, satu visi, tapi kita juga bersama-sama merembukan bagaimana mencapai ke sana gitu. Banyak pemimpin yang jago membuat visi, target, tapi banyak pemimpin yang lupa untuk juga membantu anak buahnya, membantu stafnya, membantu koleganya, coworkernya untuk yuk sama-sama kita berjalan menuju ke sana, dan ini caranya supaya bisa mencapai ke sana. Nah, ini yang saya kira perlu dalam pernikahan juga demikian. Bagaimana suami perlu mengkomunikasi kepada istri pengharapan, ya, lalu kemudian gimana ya caranya menuju ke sana ya, yuk kita sama-sama. Misalnya ini impian 2 tahun, oke, 3 bulan pertama ini, 3 bulan berikutnya ini, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itulah prinsipnya ya, gitu. Dan setiap kali ada progres, ada kemajuan, kita rayakan sama-sama, gitu loh. Bahwa, aduh aku seneng deh, gitu ya, berapa minggu ini aku melihat kamu ada upaya, kamu ada usaha, dan aku pikir aku ikut seneng. Kenapa? Karena aku juga bisa nemenin kamu, aku juga bisa support kamu, aku juga bisa bimbing kamu. Jadi kita rayakan ini sama-sama yuk, gitu ya. Jadi ketika ada langkah-langkah kecil yang berhasil dicapai ya, kalau perlu kita
rayakan bersama-sama, sehingga itu akan menambah menambah kebahagiaan dan membuat relasi juga menjadi semakin lebih baik. Itu secara teoritisnya begitu. Oke, ya saya tambahkan ya. Kalau misalnya punya ekspektasi terlalu tinggi, nah biasanya begini. Biasanya kalau suami atau istri punya ekspektasi yang terlalu tinggi, harapan-harapan yang terlalu tinggi, itu biasanya menjadi kecewa. Jadi misalnya, saya berharap istri saya pintar masak, dia perhatian sama saya berharap dia begini, atau saya berharap suami saya itu, ya mau nggak usah dikasih tahu tuh sudah tahu, saya berharap dia, nah makin banyak harapannya, tentu harapan-harapan ini kan nggak semuanya terpenuhi. Begitu nggak terpenuhi, kecewa, nggak terpenuhi, kecewa, nggak terpenuhi, kecewa. Maka ada dua opsi. Opsi yang pertama, tetap berharap, tapi bicarakan. Bahkan hukumnya itu begini, jangan berharap kalau tidak mengatakannya. Karena banyak banget suami istri saling berharap, tapi nggak pernah ngomong apa-apa. Ini contoh praktis ya. Suami itu mau istri itu karena dia anak lahir di keluarga di mana ibunya itu kalau makan pagi, makan siang, makan malam punya pembantu, punya koki, tapi koki pembantu hanya bawa sampai ke meja pantry. Lalu yang ngatur meja makannya ibunya sendiri. Jadi si ibunya ini ya dia memerintah pembantu tukang masak, tapi dia kontrol dalam arti dia ngecek betul sendoknya ada, tempat untuk tulang, kalau makannya ikan untuk durinya, kalau itu ada kacang, tempat untuk kulitnya, serbetnya, itu ibunya betul-betul mengatur semuanya. Nah, lalu dia menikah. Istrinya nggak begitu. Gitu ya, istrinya tidak seperti itu. Tapi dia nggak pernah membicarakan, cuma berharap. Nah, kebalikannya, istrinya bukan nyiapin tempat wadah untuk kulit kacang atau untuk tempat durinya ikan, dia nggak menyiapkan. Nah, bapaknya kan si suami ini ya makan gitu kan. Karena nggak disiapkan, ya durinya ditaruh di meja gitu. Nah, istrinya lihat duri taruh di meja, marah dia. Kamu tuh gimana sih taruh duri di meja? Gitu. Suaminya tuh diem aja. Suaminya diem aja. Nanti besoknya lagi makan kacang gitu, kacangnya kulitnya ditaruh di meja. Istrinya marah lagi, kamu tuh taruh kulit kacang di meja, kenapa sih kamu nggak ngambil wadah gitu? Dimarahin lagi, naruh kulit kacang di meja gitu. Suaminya diem aja. Ini lama-lama berantem, hampir bercerai nih. Nah, ketika mau bercerai baru ngobrol sama saya gitu kan. Lalu Pak, suami saya itu loh Pak, tak marah itu diam saja Pak. Itu orangnya kemproh Pak, orangnya nggak rapi Pak. Itu taruh tulang di meja, taruh ini di meja begitu. Lalu suaminya, Pak, kenapa Bapak diam saja? Boleh saya ngomong Pak Jarod? Lah, memang selama ini nggak ngomong. Selama ini cuma berharap. Lah, tadi ekspektasi, berharap. Tapi tidak mengatakan gitu. Nah, oke Pak, sekarang Bapak kenapa selama ini kalau dimarahi sama istri, kenapa taruh kulit kacang di meja, kenapa taruh duri di meja, kok diam saja? Saya diam saja Pak, tapi di hati saya berteriak Pak. Berteriak apa? Harusnya kamu sediakan wadahnya, goblok. Tugas kamu menyediakan wadah. Kamu tuh istri, tugas kamu menyediakan tempat. Lah dari dulu nggak ngomong, ya kan? Harusnya kan dia tahu dong tugasnya istri begitu. Ya nggak tahu, bang dia sama ibunya nggak diajarin, ya kan? Ya nggak ada budaya itu. Ya, atau di budaya di rumahnya mungkin budaya mandiri, di mana suami mau makan yang ngambil piring sendiri, ngambil gelas sendiri, kan budaya keluarga itu macam-macam. Beda-beda. Jadi ada yang suami itu mau makan yang ambil piring, ambil sendok gitu. Ada yang mau makan itu suami itu duduk manis di kursi, istri yang mau ngambil nasi aja dia nggak ngambil sendiri, diambil. Kalau saya pagi-pagi buatin kopi buat istri saya. Self service ya Pak ya. Budayanya beda lagi gitu ya. Adik-adik saya tuh datang ke rumah saya gitu. Lalu istri saya tanya, mau kopi nggak gitu ya ke suaminya adik saya. Mau gitu. Lalu istri saya bilang sama saya, 1 gelas lagi.
Karena saya biasa bikin kopi dan saya senang-senang aja bikin kopi itu. Jadi bahkan untuk diri sendiri untuk orang lain. Tapi tamu saya yang sungkan, wih, masa Pak Jarod yang buatin saya kopi itu loh, nggak apa-apa, emang saya pintar gitu kan. Nah, itu budaya yang bagi kita nggak apa-apa, bagi orang lain apa-apa. Atau bagi orang lain nggak apa-apa, bagi kita apa-apa. Nah, menikah itu kan dua budaya jadi satu. Kalau Anda punya ekspektasi, maka Anda harus mengucapkan. Yang bikin masalah itu bukan salah komunikasi kok. Tidak berkomunikasi. Sering masalah itu bukan masalah komunikasi. Salah komunikasi. Tidak berkomunikasi. Jadi hanya berharap pasangannya tahu. Dia berharap dibukain pintu, dia berharap kalau belanja itu dibawain. Bu Krisna tadi mungkin bilang, bawain dong gitu, atau bapaknya memang udah punya. Bapaknya yang sini tak bawain. Sudah inisiatif. Ya. Kalau suaminya nggak seperti suaminya Bu Krisna gitu, ya ibu bilang dong, Pak tolong bawain gitu. Iya, pasti kalau saya. Ya, tipe saya bilang begini, bawa sendiri kenapa sih? Bawa sendiri kenapa sih? Memang aku membantu. Jadi kalau ibunya minta tolong belum tentu suaminya mau. Pakai aja tuh geledekan gitu. Kenapa mesti bawa-bawa gitu. Jadi tergantung. Kalau ini suami dulu bapaknya juga nggak pernah bawain istrinya gitu ya. Malah ibunya yang bawain. Jadi bapaknya yang lenggang kangkung. Loh, ada yang seperti itu. Jadi banyak. Ibunya itu yang bapaknya itu bener-bener bos gitu ya. Pokoknya waktu bayar dia bayar gitu. Jadi kalau dia bawa tentengan gitu kasih isinya, bawain begitu. Ini ketika dua budaya ini menikah, nah itu maka jangan berharap kalau tidak mengatakannya. Karena kalau Anda mengatakannya pun belum tentu Anda diikutin. Anda nggak berharap, Anda berharap tapi nggak mengatakan. Nggak terjadi, pasti kecewa. Sekarang berharap lalu mengatakan. Nah, paling tidak jadi tahu kan bahwa aku berharap kamu tuh begini-begini. Nah, saya nggak mau kalau bawain barang kamu. Pakai aja troli. Apa? Sekarang kenapa harus bawa? Ya kamu yang dorong. Apa sih susahnya dorong troli? Jadi tahu kalau dia tidak mau begitu. Gitu ya. Lalu kita jadi tahu kalau gitu maunya apa. Itu dibicarakan supaya apa? Supaya menyesuaikan. Karena mungkin itu tadi ada orang yang belum tentu dia jahat loh, dia nggak mau dorong, dia nggak mau ini, tapi mungkin dia maunya bayar, dia maunya berbuat baik dalam bidang yang lain. Jadi kalau si istri ini bahasa cintanya pengabdian, wah tentu mendapat pengabdian begitu oleh suami, wah dia senang sekali. Tapi ada juga istri yang nggak mau digituin, ya, karena dia bahasa cintanya bukan pengabdian, bahkan wanita yang nggak mau dibantuin begitu, kamu jangan repotin saya gitu. Jadi bantu aja dia nggak mau, merasa kayak, aduh nggak enak. Gitu. Jadi sekali lagi, ungkapkan keinginan Anda. Jadi kalau Anda punya ekspektasi, bisa diturunkan daripada kecewa, tapi kalau menurut saya menjadi kecewa itu berbahaya ketika tidak diungkapkan. Jadi Anda memendam kekecewaan. Jadi masih lebih bagus adalah ekspektasi itu diutarakan. Apapun ekspektasi itu. Ya, kalau saya misalnya malam nanti pengen bercinta gitu, pagi-pagi aku udah ngasih tanda-tanda ke istri. Kasih kode keras. Supaya kalau dia nggak mau kan dia bilang dari awal gitu, aku capek hari ini. Oke, bisa. Bahkan kadang-kadang kalau saya bermaksud besok, mintanya sekarang. Jadi targetnya memang besok. Itu diungkapkan gitu ya. Jadi harapan apapun itu harapan itu diungkapkan. Nah, kalau ternyata harapannya nggak dipenuhi, kan kita bisa menurunkan dengan sadar. Tapi diturunkan pun kalau nggak diucapkan jangan, karena itu akan menjadi seperti api dalam sekam ya. Ya, saya mau kembali ke Pak Himawan nih ada ya. Oh, sebentar, tunggu. Oh, buat seorang istri, sorry, Ibu Krisna ya. Ya, siap. Chat untuk seorang, ini cocoknya yang jawab yang wanita nih, ibu-ibu nih. Bu Krisna ada pertanyaan, ya ini pertanyaannya ditulis ke saya. Suami saya selingkuh, ya. Selain itu juga kasar, kata-kata kotor. Nah, dalam posisi seperti itu, apa saya tetap harus melayani kebutuhan suami dalam arti tempat tidur? Ya, memang berat ya kondisinya seperti ini. Jadi memang sekali lagi yang dibangun adalah komunikasi dulu. Kalau tadi Pak Jarod kan mengatakan yang salah itu tidak berkomunikasi.
Mari dicek selama ini kita komunikasi apa tidak. Jadi ketika memang tetap berjalan komunikasinya, saya pikir untuk mau atau tidak untuk melayani juga dikomunikasikan. Tetapi kalau melihat bahwa memang kita menjadi penolong suami, gitu ya, tentu kita juga harus dengan segala kerendahan hati, kesiapan mental, mari bicara dari hati yang terdalam. Kalau keberatan apa, biar suami ngerti apakah keberatannya karena memang dia juga jajan di luar, perselingkuhan itu. Sehingga ketika di rumah istri, ketika melayani kok sepertinya rasanya berat, rasa jijik, rasa takut tertular penyakit, merasa dikorbankan, hanya dipakai atau ketika dibutuhkan. Nah itu mari kita juga bisa bicara tetap dengan nada yang datar supaya suami mengerti. Jadi apapun persoalannya sebetulnya yang diperbaiki komunikasinya dulu. Ini pastikan relasi juga sudah susah ini. Artinya sakit hati, terhina, terkhianati karena suaminya kasar dan ada perselingkuhan tadi kan, dia berselingkuh dengan wanita lain. Tentu tidak mudah. Ya butuh kekuatan yang dari Tuhan. Ya, butuh kesiapan mental. Kalau dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, sebagai wanita pasti udah hancur lah harga diri kita juga, diinjek-injek, diremehin, terluka, terhina. Ya, itu butuh proses menurut saya untuk sampai bisa benar-benar melayani sepenuh hati yang memuaskan ya, yang memang mau sama mau dan merasa ini memang kewajiban saya menolong, merasa bahwa saya mengasihi kamu, ini tubuhku bukan tubuhku, seperti yang tadi Pak Jarod katakan. Jadi poinnya memang butuh kekuatan yang luar biasa, hikmat dari Tuhan untuk bisa melakukan hal itu. Saya paham ini nggak gampang. Itu aja sih Pak Jarod. Oke, ya karena Pak Roni Daud rupanya meeting dengan Departemen Pengajaran Sinode belum selesai. Malam ini kita tidak ada perjamuan kudus ya, karena saya bukan seorang pendeta yang ditahbiskan, saya tidak berani jamuan. Ya. Jadi dipanggilnya Pak Pendeta, tapi nggak ditahbiskan. Juga tidak pernah ngaku sebagai pendeta, saya hamba Tuhan, tapi bukan pendeta ya. Jadi nanti kita akan. Nah, saya minta ke Pak Himawan jika ada yang mau ditambahkan Pak untuk atau sebagai apa ya penutup, belum penutup sih, nanti saya tutup, tapi untuk hal terakhir yang ingin ditambahkan. Ya, saya mau mengingatkan buat kita para pria semua, para suami-suami yang mengikuti sesi malam hari ini gitu ya, bahwa setelah kita tahu kita mesti mengasihi, kita harus setia kepada istri. Satu yang mungkin saya mau mengingat kita semua adalah kita mesti melayani. Jadilah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani itu artinya seorang yang mengutamakan kepentingan orang lain, terutama adalah istri, di atas kepentingan kita. Karena bagaimanapun juga istri kita adalah pewaris kasih karunia, gitu ya. Istri kita, seperti saya katakan tadi, sudah mengorbankan begitu banyak impiannya untuk mensupport kita, mendukung kita. Maka kita mesti hargai, kita dahulukan kebahagiaannya. Karena kebahagiaannya akan mendampak juga pada kebahagiaan anak-anak dan kebahagiaan kita sendiri. Dan kemudian ketika berdua dengan istri kita ya, ketika kalau saya ke kantor gitu ya, ini sudah 4 bulan saya work from home, kerja dari rumah. Tapi ketika dulu saya masih sebelum pandemi saya ke kantor, maka ketika saya mau makan, saya mau apa, itu suka-suka saya karena itu memang karena saya menikmati. Tapi begitu misalnya saya keluar dengan istri gitu ya, maka saya tanya kepada istri saya gitu, kamu pengennya makan apa? Kamu pengennya mau makan di mana? Gitu. Ketika kami dating, yang saya tanya dia maunya apa? Meskipun saya punya keinginan sebetulnya, tapi saya posisikan dia dulu saya pertamakan dia dulu gitu ya. Dan ketika kami ngobrol, kami sudah punya satu perjanjian gitu ya, termasuk juga dalam ketika waktu keluarga adalah tidak boleh ada gadget ketika komunikasi ya, gadget ditaruh gitu ya, dan benar-benar saling menatap, saling melihat, saling senyum, ngobrol dari hati ke hati, itu betul-betul kita istimewakan istri kita. Dan last but not least adalah kita pimpin istri kita. Artinya begini, ada sebuah tanggung jawab yang firman Tuhan katakan, suami menyucikan istrinya dengan firman, gitu ya.
Berarti tadi Pak Jarod juga mengingatkan menjadi imamat yang rajani. Banyak dari kita sudah dengan otomatis bisa menjadi raja yang baik, tapi kita sering lupa bahwa kita juga perlu menjadi imam yang baik. Maka kita mesti memimpin istri kita, keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang Yosua katakan, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi kita sebagai suami tidak akan pernah bisa memimpin keluarga kita, istri kita untuk mendekat kepada Tuhan kalau kita tidak lebih dulu ya menerima firman itu, menghidupi firman itu dan melakukan firman itu. Artinya ya kita menjadi pelaku firman, apa yang menjadi bagian kita yang perlu kita lakukan, kita praktekkan, kita perlakukan istri kita sesuai dengan firman Tuhan arahkan untuk kita lakukan. Dengan demikian kita juga meninggalkan warisan kepada anak-anak kita. Bagaimana kehidupan rumah tangga seharusnya, bagaimana seorang suami yang seharusnya di dalam Tuhan, bagaimana seorang pria yang seharusnya di dalam Tuhan. Itu yang saya mau tambahkan pada kesempatan malam hari ini, Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Himawan, terima kasih Bu Krisna Dewi. Terima kasih juga semuanya teman-teman yang bergabung malam hari ini. Kita belajar menjadi suami dan menjadi istri. Ya, ini memang pembelajaran seumur hidup. Kita belum, saya menikah baru 30 tahun. Kayaknya saya belum bilang baru 30 tahun karena masih akan 50 tahun lagi. Kalau amin. Kalau Tuhan izinkan dan kehendaki mati umur 120 kayak Musa ya. Kalau cepat ya haleluya juga. Tapi orang bahagia itu pengen umur panjang ya. Jadi kami masih belajar juga menjadi suami, menjadi istri. Jadi memang kita nggak pernah kuliah menjadi suami, kita nggak pernah kuliah menjadi istri. Dulu waktu saya kuliah, saya pelayanan sama Pak Firyo Hadi, sama Bang Midas, ya Pak Fuksi almarhum yang dipanggil Tuhan duluan COVID ya, itu Pak Fuksi, kita geng, wah kita pelayanan, kita belajar mengenai kasih, kita belajar temperamen dasar, citra diri, wah pokoknya kita tuh kayaknya udah siap banget menikah dan kita ngerti dan namanya kepribadian, personality gitu ya. Begitu menikah itu ya kayak nggak ngerti apa-apa itu. Lali kabeh ya Pak ya. Jadi yang namanya kasih, bahasa cinta itu kalau sebelum menikah itu artinya itu pasti ternyata itu ya memang segala sesuatu ketika praktek itu baru kayak waduh gitu ya. Itu pun juga kadang-kadang ketika ada masalah, ada perbedaan, itu kayak belajar lagi. Nah, karena itu kita setiap Senin selalu membuat acara ini ya, talk show ini dengan pembicara para sahabat, teman-teman yang tergabung di dalam komunitas Keluarga Indonesia Bahagia. Ini komunitas lintas denominasi. Jadi ada yang Katolik, Protestan, ada yang Injili, ada yang Reform, ada yang karismatik. Walaupun dogmanya berbeda, tapi soal keluarga kita sepakat untuk membangun keluarga yang bahagia. Kita akan mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Himawan dan Ibu, dengan Bu Krisna Dewi, dengan Pak Roni Daud yang sempat hadir Tuhan dalam pembukaan, tapi karena ada rapat di sinode, dan beliau adalah ketua Departemen Pengajaran dan sedang banyak masalah yang dibahas, maka malam hari ini kami tidak perjamuan kudus, kami mengakhiri dengan doa, kami mengucap syukur untuk pengajaran, untuk kesaksian, untuk tips pernikahan bahagia, tips menjadi suami, menjadi istri yang boleh kami bincang-bincang malam hari ini. Kami tahu banyak yang belum dibahas, tapi kami percaya kalau kami rutin, konsisten belajar setiap Senin, kami akan ada perbaikan, selalu bertumbuh di dalam kebahagiaan, bertumbuh dalam kepribadian, bertumbuh menjadi suami, bertumbuh menjadi istri. Kami tahu tidak mudah menghadapi masalah-masalah yang ada hari-hari ini, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah ketidaksetiaan, masalah karakter, masalah kepribadian yang tidak baik, belum lagi masalah-masalah pihak ketiga, mertua, menantu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan satu demi satu kami akan hadapi, satu demi satu kami selesaikan, bahkan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami bisa membina keluarga yang semakin baik dan semakin baik.
Terus pimpin kami Tuhan dengan nilai-nilai dari firman-Mu untuk membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Ya, saya akhiri Terima dengan kasih. saya tambahkan lagi pengumuman ya soal buku nih. Buku menjadi suami dan buku menjadi istri. Ya, ini bukunya ini dapat di mana Pak? Gitu ya, bisa didapat di Tokopedia. Jadi ini kan zaman online ini, jadi bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gramedia.com, itu ada semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya, Pak, saya dengerin siaran ini dari Australia, dari Amerika, masuk ke Google Play. Jadi ada e-book yang bisa di-download dari manapun di muka bumi ini. Jadi bisa belajar secara lebih lengkap. Karena ini bukunya sama ya. Bukunya kira-kira satu buku itu 220 halaman. Cukup, dan spasinya cuma 1,5, jadi isinya full pack, padat. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Berkati. Terima kasih Bu Krisna Dewi, terima kasih Pak Imawan. Terima kasih sama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.